Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Tiffany dengan NIM 1930105029. Di sini saya akan membagikan pengetahuan saya mengenai penggunaan aplikasi PASW Statistik 18. Nah, di sini saya mencontohkan tutorialnya dengan menggunakan sebuah materi statistik, yaitu materi regresi linear. Pada materi regresi linear ini biasanya itu menggunakannya untuk melihat apakah suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Yang pertama itu pada tabel kita buatkan terlebih dahulu. Pada variabel view-nya kita buat tabel dengan yang pertama yaitu nama. Nah, di tabel yang kedua kita buat dengan X. Yang ketiga kita buat dengan Y. Nah, di sini kan terdapat tipe. Jika nama itu kita ganti dengan string. Setelah itu untuk desimalnya kita ganti menjadi 0 semua. Setelah itu di label X ini kita umpamakan dengan skor. Sedangkan Y nilai MTK. Untuk false-nya kita biarkan saja, dan kolom di sini nih yaitu bisa diubah sesuai dengan karakter nama. Misalnya pada tabel nama kita jumlah nama dari seseorang itu 30, maka kolomnya bisa kita buat dengan nilai 30. Habis itu setelah kolomnya selesai, kita pergi ke data view. Nah, sudah ada kolom-kolom yang kita buat pada variabel view tadi di data view. Sekarang kita masukkan nama-nama yang akan kita gunakan. Yang pertama dengan skor nilainya 65, nilainya yaitu 85. Lanjut ke nama yang kedua. Dengan skornya 50. Setelah itu nilainya 74. Nah, di sini tabelnya sudah saya buat. Kira-kira contoh namanya seperti ini. X ini tadi adalah skor dan Y ini tadi adalah nilai matematiknya. Jika kita ingin melihat regresi linearnya, maka kita pergi ke analyze. Habis itu kita ambil yang regression pada paling atas, yaitu linear. Nah, untuk skor kita masukkan ke independent. Artinya independent ini yaitu variabel bebas, dan untuk nilai MTK-nya atau Y dependent, yang artinya yaitu variabel terikatnya.
Setelah itu kita tekan OK. Nah, di sini kita tunggu terlebih dahulu proses dari penginputan datanya. Nah, kira-kira data dari regresi linear yang kita masukkan pada tabel tadi seperti ini. Nah, pada regresi linear kita itu melihatnya pada tabel ANOVA dan juga pada tabel model summary. Nah, pada tabel ANOVA kita lihat di sini ada F dan sig, di mana jika kita lihat jika nilai signya itu kurang dari 0,05, berarti variabel X berpengaruh terhadap variabel Y-nya. Dan jika signya lebih dari 0,05, maka variabel X-nya tidak berpengaruh terhadap variabel Y-nya. Seperti itu cara membaca tabel ANOVA-nya. Nah, dari tabel ANOVA ini kita juga bisa membuat kesimpulan, di mana kesimpulannya yaitu dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitungnya yaitu 16,273 dengan tingkat signifikan sebesar 0,05. Nah, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi atau ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y-nya. Tadi kan saya sudah sebutkan jika signya kurang dari 0,05 maka berpengaruh. Nah, di sini kita mendapatkan signya yaitu 0,005 yang artinya signya kecil dari 0,05 yang artinya juga berarti variabel X-nya berpengaruh terhadap variabel Y-nya. Setelah pembacaan tabel ANOVA, kita lanjut kepada cara pembacaan tabel model summary. Nah, di sini kita melihat R-squared. Nah, di sini ini kita mempersembahkan terlebih dahulu hasil dari R-squared-nya. Setelah kita mencari presentasinya, maka kita juga dapat membuat kesimpulan dari tabel model summary ini, di mana kesimpulannya yaitu dari tabel di atas atau dari tabel model summary dapat dijelaskan nilai korelasi atau hubungan R sama dengan 0,836 dari output diperoleh koefisien determinasi atau R-squared-nya yaitu sebesar 0,00699 yang mengandung arti atau yang artinya bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat senilai 0,00699. Nah, sepertinya sekian dari saya tentang bagaimana cara penggunaan aplikasi PASW Statistika 18 dengan menggunakan materi regresi linear. Saya akhiri, terima kasih.